Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja menjelang malam, teman-teman setia channel Cipta Cerita Dayali. Selamat datang di perjalanan pulang kembali ke rumah. Saya Anto akan hadir untuk memberikan kisah-kisah horor yang akan menemani Anda dalam waktu istirahat Anda. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang berdirinya sebuah pabrik bihun yang pada akhirnya pabrik itu terbakar habis oleh api dikarenakan sang pewaris tidak mau melanjutkan proses ritual penumbalan yang selanjutnya. Kira-kira seperti apakah ceritanya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Rasanya masih teringat dalam ingatan ketika jerit orang meraung-raung terkurung dalam sebuah pabrik sohun dengan kobaran api yang tak cukup tertangkap kedua mata. Begitu ganasnya si jago merah melahap hampir 80% bagian pabrik. Sudah 22 tahun semenjak tragedi tersebut, memori itu tak lekas sirna. Terlebih kedua orang tua yang dikasihinya turut terjerat dalam neraka duniawi tersebut. Rasanya bersalah terus membayangi benak dan pikirannya. Bagaimana tidak, waktu itu dia merupakan bocah yang masih berusia 5 tahun, hanya bisa menangis menyaksikan tragedi berdarah itu. Tahun itu, memanggil pemadam kebakaran tidaklah semudah saat ini. Orang-orang desa hanya berusaha memadamkan api dengan sebuah ember yang mereka ambil berulang kali dari sungai dan sumber air terdekat. Mayoritas penduduk di desa saya adalah petani. Ada yang menggarap lahan sawahnya sendiri, ada pula yang menggarap lahan sawah milik tuan rumah yang kala itu sedang berjaya. Meski begitu, semua berjalan baik-baik saja, walau kesenjangan sosial marak di mana-mana. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan bahkan sampai miskin sekali. Menyedihkan sekali melihat banyak keluarga kecil yang menggarap lahan sawah milik juragan dengan susah payah dan segala upaya, namun hanya mendapat upah 10% dari hasil panen setiap 3 bulan sekali. Itu pun kalau hasilnya bagus. Kadangkala ada waktunya apes melanda penduduk desa, salah satunya yaitu gagal panen. Bertahun-tahun warga desa saya bergantung hidup kepada sawah dan padi sebelum akhirnya tahun 1983 seorang juragan besar dan kaya raya mendatangi kepala desa. Pak Junet nama beliau, seorang sarjana ekonomi katanya. Beliau merupakan penduduk desa seberang yang melihat potensi besar di desa saya, baik SDM maupun SDA. Beliau berniat mendirikan sebuah pabrik sohun atau mie putih di salah satu lahan kosong yang cukup luas yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian desa. Beberapa penduduk setuju akan rencana beliau dan sebagian lagi kontra dengan alasan pencemaran lingkungan dan mematikan produksi pangan desa. Namun kepala desa menimbang dan mengukur kesejahteraan antara keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh desa apabila menerima tawaran Pak Junet. Apalagi Pak Junet berani membayar mahal untuk lahan kosong yang akan didirikan pabrik di atasnya dan bersedia membayar pajak tanah atas kas desa setiap tahunnya. Dengan iming-iming yang begitu menarik, kepala desa akhirnya menyetujui tawaran Pak Junet, tentu atas musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat dan sesepuh desa. Proses pembangunan pabrik berjalan begitu cepat, hanya perlu waktu 7 bulan untuk pabrik seluas 1 hektar itu berdiri kokoh lengkap dengan area penjemuran dan area limbah. Saya masih ingat, Pak Junet mengerahkan 500 kuli bangunan yang bekerja selama kurang lebih 18 jam untuk bisa mencapai target selesai pembangunan pabrik. Pak Junet mengambil kuli-kuli tersebut di luar desa maupun di desa saya. Ayah saya merupakan salah satu yang terlibat sebagai kuli bangunan pabrik tersebut. Dengan upah mingguan Rp5.000 sudah mampu sedikit meringankan beban ekonomi penduduk desa. Dibandingkan harus menggarap sawah, banyak yang terpedaya oleh kebijakan Pak Junet kala itu. Bagi mereka orang desa, Pak Junet sangat baik hati dan tidak pelit. Semenjak pabrik sohun milik Pak Junet dibuka, Pak Junet pun mulai membuka lowongan besar-besaran. Tentu saja lowongan tersebut merupakan peluang bagi siapa saja yang ingin berkehidupan lebih layak di masa itu. Menjadi buruh pabrik adalah pekerjaan yang banyak diidamkan oleh warga desa. Banyak sekali warga desa saya yang beralih profesi menjadi buruh pabrik. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, semua ikut andil dalam pendaftaran lowongan tersebut.
Di saat riuh-riuhnya lowongan kerja di pabrik Pak Junet, ada kisah bahagia di sudut desa. Pasangan muda yang sedang bersukacita atas lahirnya anak pertama mereka, Agni. Namanya anak tersebut, bayi laki-laki yang memiliki paras serupa dengan ayahnya itu sangat gagah dan berani. Sampai cerita ini ditulis, Agni merupakan laki-laki yang mengisahkan cerita pilu kehidupannya. Agni tumbuh menjadi bujang tampan dan bijaksana. Kabarnya kedua orang tuanya Agni memberi nama Agni bukan tanpa sebab, melainkan ada harapan kuat di dalamnya. Orang tua Agni berharap agar Agni kelak menjadi orang yang pemberani seperti api dalam melawan kebodohan, ketidakadilan, dan kekeliruan. Namun bukan itu yang akan saya ceritakan. Saya ingin berbagi perasaan sebagai seorang Agni yang menanggung duka begitu dalam. Sadar akan kebutuhan yang kian bertambah, Pak Rum, ayah Agni, turut mendaftarkan dirinya sebagai buruh pabrik. Hampir semua pendaftar dinyatakan diterima di pabrik karena Pak Junet memang membutuhkan ribuan buruh untuk menjalankan bisnisnya. Meskipun jam yang ditetapkan terhitung tidak manusiawi, yaitu 14 jam sehari, berlaku bagi buruh laki-laki dan 12 jam kerja bagi buruh perempuan. Upahnya pun tidak begitu besar, hanya 2,5 per hari Sabtu. Namun hal tersebut bukan masalah bagi seorang Pak Rum, mengingat dirinya baru saja dikaruniai seorang putra yang pastinya akan membutuhkan banyak biaya untuk menyokong pertumbuhannya. Istrinya pun masih perlu istirahat sehingga belum sanggup beraktivitas berat. Pak Rum terkenal orang yang tekun dan ulet. Tidak pernah satu hari pun beliau telat masuk kerja barang 1 menit pun, karena pribadinya yang disiplin dan konsisten. Pak Junet berinisiatif menempatkan Pak Rum pada posisi kepala produksi. Begitu bahagianya Pak Rum dan menganggap semua itu adalah berkah dari Tuhan sekaligus rezeki untuk anaknya yang baru lahir. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, pabrik Pak Junet kian eksis, terlebih dengan penggunaan mesin-mesin produksi yang tergolong mewah di zaman itu. Hasil produksi Sohun pun selalu berlimpah ruah dan selalu sesuai target. Sohun di pabrik Pak Junet terkenal produk yang bagus dan berkualitas. Customernya sudah ada di mana-mana sampai luar kota dan luar provinsi. Bulan berganti tahun, kejayaan pabrik Pak Junet mulai redup karena peminat Sohun kian turun drastis. Pak Junet yang awalnya mendirikan pabrik masih berumur laki-laki parubaya, kini kian menua. Beliau sudah jarang datang ke pabrik untuk memeriksa proses produksi. Semenjak itu banyak kejadian yang sulit diterima oleh nalar. Pak Rum yang telah lama mengabdi kepada Pak Junet sejak pabrik beroperasi telah menjadi satu-satunya orang kepercayaan Pak Junet. Pak Rum dipercaya untuk mengawasi mobilitas pabrik ibarat seperti tangan kanan. Kabarnya Pak Junet terkena stroke ringan sehingga beliau tidak sanggup lagi berjalan jauh dan harus memakai tongkat. Namun sebulan sekali biasanya Pak Junet datang ke pabrik menaiki mobil bersama supir pribadinya. Itu pun hanya sebentar. Namun di sini anehnya, setiap berkunjung ke pabrik beliau selalu mengajak Pak Rum ke area limbah pabrik yang lokasinya ada di tepi belakang wilayah pabrik. Areanya tertutup, hanya ada beberapa kolam-kolam memanjang dengan lebar 1 meter. Kolam-kolam tersebut berisi limbah-limbah sisa produksi Sohun. Pak Junet tidak ingin ditemani oleh siapapun kecuali Pak Rum. Di samping area limbah terdapat sekotak kamar mandi yang cukup luas berukuran 3 x 3 meter. Di dalamnya berisi sumur dan area pemandian. Di sekeliling tembok kamar mandi terdapat keran-keran air. Biasanya beberapa buruh yang menginap di pabrik melakukan MCK di kamar mandi tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Pak Junet dan Pak Rum tiap kali mereka masuk ke area limbah. Namun sempat terdengar desas-desus bahwa setiap 1 bulan sekali Pak Junet datang dengan membawa sekantong kresek hitam. Salah satu buruh bernama Pak Yadi sempat tidak sengaja memergoki Pak Junet menunjukkan isi kantong kresek tersebut kepada Pak Rum di ruang produksi. Waktu itu kebetulan Pak Yadi masih membersihkan mesin-mesin produksi. Namun Pak Junet dan Pak Rum masuk dengan menutup pintu depan ruang produksi. Seketika itu Pak Yadi pun bersembunyi dan sedikit melihat apa yang ada di dalam kantong kresek hitam, yaitu kepala manusia. Pak Yadi berkali-kali mengingat detail kejadian yang dia lihat langsung dengan kedua matanya. Pak Yadi sangat yakin dia tidak salah lihat. Setelah Pak Junet menunjukkan isinya bersama Pak Rum, mereka menuju area limbah. Pak Yadi pun buru-buru keluar dari ruang produksi dan tidak ingin tahu apa yang dilakukan Pak Junet selanjutnya.
Semenjak desas-desus itu menyebar dari mulut ke mulut, hampir sudah menjadi rahasia umum bagi buruh-buruh pabrik Pak Junet. Namun tidak ada satupun buruh yang berani menanyakan kebenarannya baik kepada Pak Rum maupun Pak Junet. Mereka memilih tidak ikut campur tangan dengan urusan atasan. Meskipun Pak Junet menerapkan jam kerja yang kurang manusiawi, tetapi sebenarnya Pak Junet merupakan orang yang baik hati dan loyal terhadap buruh-buruhnya. Tidak sedikit buruhnya yang beberapa kali meminjam uang kepadanya dan dibantu secara cuma-cuma oleh Pak Junet tanpa adanya persyaratan dan bunga sedikit pun. Pak Junet pun terkenal sebagai orang yang ramah dan gemar membantu penduduk desa saya. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya di awal mendirikan pabrik di sana. Kemudian cerita beralih dari sudut pandang Pak Rum. Semenjak kelahiran putra pertamaku, Agni, mau tidak mau aku harus bekerja ekstra dari sebelumnya, menggarap sepetak sawah milik juragan yang tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun. Kebetulan seorang juragan besar membuka lowongan besar-besaran di pabrik miliknya. Awal aku diangkat menjadi kepala produksi, Pak Junet sudah mewanti-wanti bahwa bisnisnya ini mungkin tidak akan bertahan lama, hanya berkisar 5 tahunan. Aku sempat protes kenapa seperti itu. Sebenarnya upah yang diberi Pak Junet sudah lebih dari cukup untuk hidup keluarga kecilku. Namun ucapan Pak Junet sedikit merampas kepercayaanku kepada beliau. Jika beliau sudah tahu bahwa bisnisnya tersebut mungkin tidak akan bertahan lama, lalu untuk apa beliau mendirikan pabrik sohun? 4 tahun sudah aku mengabdi kepada Pak Junet. Semua ini berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Namun akhir-akhir ini bisnis Pak Junet mulai mengalami titik kritis. Penjualan sudah tak mampu lagi menutup target yang ditetapkan. Pak Junet sering bercerita bahwa hutangnya mulai menumpuk di mana-mana. Aku sempat menyarankan Pak Junet untuk memberhentikan beberapa buruhnya. Toh saat ini produksi juga tidak sebanyak dulu waktu masih berjaya. Namun Pak Junet menolak keras saranku. Aku nggak mau Rum ngorbanin buruh-buruhku karena mereka punya keluarga yang harus dihidupi. Mending aku yang banyak hutang ketimbang buruh-buruh ini nggak makan, bentak Pak Junet tegas. Mendengar jawaban Pak Junet tentu hatiku terenyuh. Beliau sosok bos yang sangat langka. Lebih baik berkorban daripada mengorbankan. Sebelum akhirnya aku tahu kebusukannya. Tepat di hari Kamis malam Jumat Kliwon sore hari pukul 16.00 Pak Junet datang menaiki mobil diantar sopirnya. Aku yang kebetulan sedang berada di area penjemuran bersama beberapa buruh pun langsung menyapa mendekati ke arah kedatangan Pak Junet. Pak Junet membawa sekantong kresek warna hitam. Aku tak tahu apa isinya, namun terlihat bulat dan sedikit berbobot. Pak Junet menyelamiku dan menanyakan kabarku serta keluargaku. Setelah itu beliau mengajakku ke area limbah. Di sana beliau sedikit bercerita bahwa beliau telah memikirkan matang-matang. Beliau harus mengambil sikap demi keberlangsungan hidup buruh-buruhnya. Pak Junet sudah mengambil keputusan bahwa beliau minta pertolongan kepada suatu makhluk yang ada di sumber mata air yang terletak di kaki gunung terbesar di daerahku. Jadi hanya untuk sekedar catatan saja ya, di tahun itu bukan suatu hal yang mengejutkan seseorang meminta pertolongan bukan kepada Tuhan. Karena zaman itu orang-orang desa masih banyak yang menganut kepercayaan animisme. Maaf Pak, bukannya saya lancang. Apakah tidak lebih baik kalau tidak memakai cara seperti itu ya Pak? Tanyaku kepada Pak Junet. Namun sepertinya Pak Junet sudah bersikeras dengan keputusannya. Aku paham betul, sumber mata air yang dimaksud Pak Junet pasti Pancuran 5, sebuah pemandian air panas yang berada tepat di kaki gunung es. Tempat itu sudah terkenal disucikan dan dikeramatkan. Orang-orang biasa datang untuk meminta sebuah bantuan atau kekayaan. Namun jantungku kembali terpacu ketika Pak Junet secara sadar membuka isi kantong kresek hitam yang ada di tangan kirinya. Kepala seorang laki-laki yang bercucuran darah dari hidung dan telinganya, kedua bola matanya telah hilang dari tempatnya. Mulutnya pun menganga seperti sebelumnya telah terjadi pencekikan yang sangat keji. Aku pun hampir muntah saat itu, bau anyir darah tak lagi tertahankan. Udah, kamu gak usah takut, ini cuma pengorbanan kecil Rum. Mending mengorbankan satu nyawa ketimbang banyak nyawa, ucap Pak Junet menenangkan. Tapi laki-laki itu siapa Pak? Tanyaku dengan bibir yang gemetar. Dan kok ketahui
bahwa laki-laki tersebut merupakan seorang pengendara yang bahkan Pak Junet pun tidak menahu siapa identitasnya. Dia merupakan salah seorang tumbal yang dikorbankan melalui kecelakaan lalu lintas di sebuah alas yang terkenal angker di daerah yang cukup jauh di daerahku. Saat itu juga Pak Junet memintaku untuk mengubur kepala tersebut di celah-celah kolam limbah. Aku cuma seorang buruh, seorang bawahan yang tidak mampu mengelak apapun perintah dari atasan. Dengan menahan mual setengah mati, aku turuti kemauan Pak Junet tanpa bertanya sepatah kata pun. Entah kenapa sejak saat itu Pak Junet berubah menjadi orang yang sedikit arogan. "Rum, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Ini juga buat kebaikan kita dan buruh-buruh yang lain. Tolong kamu jaga kepercayaanku. Aku sudah gak tahu lagi harus gimana. Ini satu-satunya jalan," pinta Pak Junet sembari memegang pundakku. Aku hanya mampu mengangguk patuh. Kepalaku dipenuhi dengan 1000 tanya. Pabrik ini bukan sembarang pabrik. Ternyata di dalamnya menyimpan banyak misteri yang bahkan aku sendiri pun tak paham lagi. Pak Junet berpamitan hendak pulang. Beliau berpesan bahwa bulan-bulan berikutnya akan selalu datang setiap Kamis sore malam Jumat Kliwon. Aku pun pulang ke rumah dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun sebisa mungkin ku tepis jauh-jauh agar istri dan anakku mendapat kehangatan selayaknya dari aku, kepala rumah tangga mereka. Sesampainya di rumah, aku serahkan 2 lembar uang Rp1.000 yang sempat diselipkan oleh Pak Junet di saku kemejaku ketika beliau hendak pulang. Istriku menerima dengan senyum lebar. Aku hanya membalas dengan senyum yang simpul. Anakku Agni sudah berumur 4 tahun. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sebenarnya aku sangat ingin bercerita kepada istriku, namun tak tega rasanya bila dia harus mengetahui fakta yang sesungguhnya tentang pabrik dan Pak Junet. Bukan aku tunarungu terhadap desas-desus yang beredar di kalangan buruh pabrik mengenai sesuatu yang dibawa oleh Pak Junet di dalam kantong resah hitam. Namun aku memilih bisu akan kabar tersebut. Aku memilih berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Sebisa mungkin aku bersikap biasa saja kepada teman-teman buruh lain. Suatu hari, tepat di hari Rabu malam, tumben Pak Junet datang ke pabrik. Kebetulan malam itu adalah giliran aku ronda di pabrik bersama kedua teman buruhku. Aku diajak masuk ke mobil Pak Junet. Lalu aku dibawa ke arah utara, jalan menuju gunung. Aku paham, pasti aku hendak diajak ke Pancuran 5. Aku hanya berdiri sepanjang perjalanan tanpa berani banyak bertanya. Jalur menuju gunung dan Pancuran 5 bukanlah jalur yang mudah dilalui. Terlebih di tahun itu, jalan aspal masih sangat sedikit dan lebih banyak jalan tanah dan berbatu. Kurang lebih 4 jam perjalanan aku tiba di Pancuran 5. Ternyata benar dugaanku, Pak Junet meminta di Pancuran 5 ini. Turun dari mobil, hawa dingin langsung menerpa tengkuk dan leherku. Kuduk serasa merinding dan berdiri. Jam saat itu menunjukkan jam 11 malam. Tidak ada siapapun di sana selain kami bertiga, aku, Pak Junet dan supirnya. Segera Pak Junet memerintah supirnya untuk menyiapkan sesajen dan teman-temannya untuk ritual. Supir Pak Junet pun mengeluarkan sesajen dari dalam bagasi mobil. Di sana ada ayam cemani juga yang diikat kakinya. Ayamnya masih hidup dan segera kami berjalan menuju lokasi. Karena dari tempat parkir mobil ke Pancuran 5 masih harus menuruni tangga dari tanah sekitar 300 meter. Tenangkan pikiranmu, Rum. Kita nggak bakal kenapa-napa kok. Yang penting tetap jaga sikap dan kesopanan. Nanti juga kamu tahu apa permintaanku, ucap Pak Junet yang seolah paham kekhawatiran yang merenggut batinku. Aku hanya membalas senyum kepada Pak Junet. Sudah terdengar suara gemericik air yang cukup keras. Syahdu memang, namun tetap tidak menghilangkan kesan angker. Karena lokasi Pancuran 5 berada di tengah-tengah hutan pinus yang asri dan rimbun. Sesampainya di Pancuran 5, debit airnya sedang besar. Airnya jernih, hanya ada 1 ember penerangan di sana. Lampu bolam 5 watt yang tergantung di tiang bambu setinggi 2 meter sama sekali tak cukup menerangi Pancuran 5 tersebut. Namun di bawah lampu terdapat batu datar dengan diameter 1 meter dan di depan batu tersebut terdapat gundukan tanah yang menggunung serta sisa-sisa dupa, bunga yang mengering dan kemenyan. Menurut Pak Junet, batu datar tersebut biasa digunakan orang untuk bersemedi, sekedar untuk mencari wangsit atau pencerahan maupun mencari kekayaan.
Pak Junet segera meletakkan sesajen di atas gundukan tanah, menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Kemudian dia berlutut lalu merapalkan kalimat yang aku tak paham maksudnya. Setelah itu Pak Junet menyembelih ayam cemani di samping sesajen. Darah mengalir sampai menyentuh ke air pancuran. Air pancuran berubah menjadi merah darah. Seketika itu angin berhembus sangat kencang. Aku menahan rasa takutku sekuat tenaga. Meskipun rasanya sudah sangat lemas, bahkan untuk berdiri kaki aku terasa lemas. Tiba-tiba dari balik pancuran muncul sosok. Dari kepala hingga perut berwujud seperti manusia, memiliki 2 tangan. Hanya saja sosok tersebut memiliki 2 tanduk di kepalanya. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu hitam yang sangat lebat. Lidahnya menjulur panjang, matanya merah menyala, dan 2 taring di mulutnya memanjang sampai hampir ke dadanya. Dari perut ke bawah wujudnya adalah ular, bersisik dan besar. Sosok tersebut mungkin memiliki panjang kurang lebih 20 meter. Kemudian dia mendekat ke arah Pak Junet. "Kamu ada keperluan apa datang ke hutanku?" tanya sosok tersebut dengan suara besar dan mengerikan. "Maaf sudah mengganggu waktumu. Saya datang ke sini lagi karena kemarin sudah melaksanakan apa yang kamu perintahkan. Hari ini tujuan saya ingin meminta pertolongan agar pabrik saya mampu mencapai target penjualan. Tujuan saya bukan untuk mencari kekayaan, namun agar saya mampu membayar upah-upah karyawan saya." Pak Junet mencoba menjelaskan kepada sosok tersebut yang belakangan aku ketahui sering disebut warga dengan Wuraga. "Kamu sudah mengubur kepala laki-laki di pabrikmu. Sekarang bawalah air dari kolamku ini, tuangkan di sumber air mata di pabrikmu. Jangan lupa dengan bagianku." Pak Junet mengangguk dan menuruti perintah sosok tersebut. Diambilnya air dari kolam di Pancuran 5 dengan menggunakan botol kaca. "Terima kasih Mbak Wuraga." Seketika angin kembali berhembus kencang dan sosok itu perlahan menghilang. Pak, ngomong-ngomong, bagian untuk makhluk halus itu apa ya Pak?" "Sudah Rum, ini urusanku. Kamu gak bakal kena dampaknya. Aku cuma pengen terbuka sama kamu karena aku sudah percaya beneran sama kamu. Kalau kamu mau tahu apa yang menjadi bagian Wuraga, ya itu orang-orang yang kecelakaan di jalan-jalan, jadi nggak mungkin merugikan kita," terang Pak Junet dengan nafasnya yang terengah-engah, kelelahan menaiki tangga. Terlebih struk ringan di kaki kanannya menyulitkan beliau berjalan. Aku sedikit lega dengan jawaban Pak Junet, meskipun sebenarnya pikiranku sedang berkecambuk. Kok bisa Pak Junet mengorbankan orang-orang bahkan yang beliau tidak mengenalnya, tidak punya dosa apa-apa dan tidak tahu menahu mengenai perkara Pak Junet dan pabriknya? Entahlah, saat itu aku hanya ingin segera pergi dari hutan tersebut dan pulang karena aku sangat mengantuk. Di perjalanan pulang menuruni lereng bukit gunung es, jalannya memang berkelok tajam. Tiba-tiba di suatu tikungan kami dikejutkan oleh sekawanan kera hutan yang menghadang mobil kami. Supir Pak Junet menekan klakson serta mengedip-ngedipkan lampu mobil agar kawanan kera tersebut takut dan mau menyingkir dari badan jalan. Namun kera-kera tersebut justru membabi buta dan beberapa dari mereka naik ke atap mobil dan mencakar-cakar kaca jendela mobil. Mobil yang kami naiki hanyalah mobil carry jadul yang tidak ber-AC. Jadi kami hanya mampu menutup kaca-kaca jendela mobil dan pasrah terdiam, menunggu kera-kera tersebut bosan dan pergi dengan sendirinya. Cukup lama kami menunggu. 45 menit setelahnya baru kawanan kera pergi. Kemudian kami baru melanjutkan perjalanan pulang. Pukul 3 dini hari kami sampai pabrik. Aku diturunkan oleh Pak Junet. Setelahnya aku langsung bergegas ke rumah untuk tidur walaupun hanya sebentar, karena setengah 7 nanti aku harus berangkat ke pabrik. Keesokan harinya aku beraktivitas seperti biasa, namun pabrik terasa ada yang aneh. Hawanya tidak seperti biasanya. Hari itu nampak lebih anyep atau dingin. Padahal di dalam pabrik terdapat banyak mesin-mesin produksi yang sedang beroperasi dan menimbulkan suara gaduh. Sedangkan atap pabrik juga hanya sekedar dari seng yang seharusnya menambah hawa panas di dalam pabrik. Namun hari itu benar-benar terasa dingin. Bahkan aku sama sekali tidak berkeringat. Padahal terik matahari di luar sedang menyengat-menyengatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti barang yang terjatuh dari ketinggian. Sumber suara tersebut berasal dari area limbah.
Buru-buru aku langsung menghampiri asal suara tersebut dan diikuti oleh 3 rekan buruh yang lain. Ternyata suara pintu itu berasal dari pintu limbah yang terbanting dan di sana tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pula benda yang jatuh. Aku hanya bisa menebak-nebak tanpa tahu yang pasti. Aku menyuruh 3 buruh yang tadi mengikuti untuk kembali bekerja, sedang aku tinggal di area limbah sebentar. Kulihat darah mencuat dari lokasi aku mengubur kepala manusia kemarin. Darahnya merah segar. Astaga, ini apa sih? Gerutuku sangat kesal. Kemudian aku gali kembali tanah tersebut dan terkejut bukan main ketika yang kulihat kepala yang kemarin berubah menjadi memiliki 2 mata sempurna. Dia sedang melotot ke arahku dan mulutnya terus-menerus memuncratkan darah segar. Kemudian aku menginjak-injak kepala tersebut dan kembali kutanam di dalam tanah. Jantungku berdegup kencang. Aku lari keluar dari area limbah tersebut. Ketika tiba waktu pulang, aku sengaja tidak langsung pulang ke rumah. Aku mampir ke rumah Mbah Pujo, ayah istriku. Kebetulan rumah Mbah Pujo masih searah dengan rumahku. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Iyalah, kamu toh nak, tumben kesini. Ada apa nih? Mari silakan duduk dulu. Oh iya, gimana kabarmu sama istrimu dan juga cucuku Agni? Alhamdulillah Mbah, saya dan Parmi sehat, Agni juga sehat. Mbah Pujo menyesap dalam rokok lintingan yang ada di dalam tangannya. Sementara aku mencoba menceritakan detail mengenai pabrik dan Pak Junet. Bagi orang-orang desaku, Pak Junet bukan lagi orang asing. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, walaupun beliau bukan penduduk asli desaku, namun telah banyak berkontribusi untuk pembangunan di desaku. Hati-hati kamu ya Nang, gak usah ikut-ikutan hal yang begitu. Aku cuma ingin kamu dan anakku Parmi hidupnya tenang. Pikirkan lagi nasib anakmu Agni. Celetuk Mbah Pujo setelah aku selesai bercerita. Tubuhku tersadar ke punggung kursi seakan lemas menyadari bahwa apa yang aku ketahui dan aku lihat bukan hal baik. Ingat Nang, iblis itu gak ada yang gak merugikan. Dia punya tipu daya yang bisa bikin kita buta. Apalagi kalau berkaitan dengan harta. Meskipun Junet bilang tak ada niatan untuk mencari kekayaan, yang namanya manusia sudah takdirnya punya hawa dan nafsu dan angkara murka, ucap Mbah Pujo sembari memegangi tongkatnya. Aku pun kemudian berpamitan pulang kepada beliau. Beliau berpesan untuk menjaga anakku Agni. Untuk sampai di rumah aku harus berjalan kaki melewati area persawahan yang cukup luas dan panjang. Jalannya masih dari tanah, tak ada lagi penerangan, yang tersisa hanyalah cahaya rembulan. Aku pun berpikir keras tentang apa yang mestinya aku lakukan, karena bagaimanapun yang namanya minta ke selain Tuhan pasti akan berdampak besar untuk kehidupan manusia, terutama yang bersangkutan langsung dengan iblis tersebut. Sesampainya di rumah, aku melihat istri dan anakku sudah tertidur pulas. Entah mengapa malam itu aku sangat ingin mencium pipi mereka. Setelah itu aku bergegas mandi dan pergi tidur. Karena sejak kelahiran anakku, aku tidur di ruang tengah agar istriku tidak merasa sempit jika harus tidur bertiga. Maklum, ranjang yang kupunya hanya berukuran kecil. Pagi menjelang, lagi-lagi aku berangkat ke pabrik. Seperti hidupku hanya dipenuhi dengan pabrik. Ketika sampai, sudah ada Pak Junet yang menghadang di dekat ruang produksi. Rum, apa yang kamu perbuat pada pabrikku ini? Aku sudah percaya padamu, namun inikah balasannya untukku? Lihat saja kamu Rum, aku sudah gak bisa apa-apa. Tanggung sendiri akibatnya, ucapnya kemudian pergi meninggalkanku. Pak Junet menaiki mobilnya. Aku buru-buru lari ke area limbah. Nafasku terengah-engah dan betapa terkejutnya ketika aku melihat 6 orang buruh terikat kepalanya di tiang sumur. Semuanya sudah mati. Lidahnya menjulur karena tercekik tali. Matanya pun melotot. Darahnya mengalir dari hidung. Aku yang menyaksikan kejadian tersebut hampir menangis. Wajahku merah padam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kupukul-pukulkan tanganku di tembok dan aku bergegas memanggil buruh yang lain untuk melepas tali yang membunuh para buruh itu.
Di saat itu pula aku baru teringat dengan kata-kata Mbah Pujo semalam. Beliau berpesan bahwa iblis itu bisa diperintah lewat batin. Apalagi kalau umpan dan tumbal untuk iblis tersebut selalu terpenuhi, maka iblis pun makin tunduk dan taat kepada manusia yang memerintah. Meskipun sebenarnya pada akhirnya tetap manusia itu sendiri yang merugi. Akhirnya aku baru saja tersadar bahwa saat aku diajak oleh Pak Junet menemui Wuraga, ragaku sempat kehilangan sukma beberapa detik. Hanya saja aku tidak terlalu merasakannya, hanya sebatas pusing dan mual. Bisa jadi saat itu aku telah dikorbankan oleh Pak Junet. Pantas saja beberapa hari setelahnya aku selalu merasa ada yang mengawasi dan mengikutiku. Dasar Junet memang licik. Kalau mau mengorbankan aku, sekalian bunuh saja. Jangan kamu siksa aku pelan-pelan, teriakku sambil mengelap air mataku yang mengucur. Aku ditenangkan oleh beberapa rekan buruh dan diberi minum. Mereka bertanya ada apa sebenarnya, namun rasanya aku tak sanggup mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyuruh mereka untuk segera berhenti bekerja di pabrik Pak Junet. Namun beberapa dari mereka justru marah-marah dan mengatakan aku ingin menjebak mereka agar aku bisa menguasai pabrik. Sejak detik itu aku paham betul bahwa mungkin hidupku tidak lama lagi karena sudah ada yang menunggu bagiannya. Sekarang aku paham betul kelicikan yang dilakukan oleh Junet. Dia membawaku datang menemui Wuraga bukan karena ingin terbuka denganku, namun karena Wuraga yang meminta untuk memberitahu mengenai bagian esok, yaitu aku. Namun dengan kelihayan sandiwara mereka, aku pun terpedaya. Barangkali aku terlalu menganggap Pak Junet adalah sosok yang baik hati selama ini, sehingga begitu polosnya diriku kemarin. Sepulang dari pabrik, aku mampir ke rumah Mbah Pujo lagi dan menceritakan segalanya. Mata Mbah Pujo pun berkaca-kaca karena mungkin beliau sadar anaknya Parmi akan segera menjanda dan cucunya Agni akan menjadi anak yatim. Namun nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diperbuat selain berserah kepada Yang Maha Esa. Nang, hanya ada satu cara agar kamu bisa terlepas dari hal ini. Tapi resikonya pun juga besar. Apa kamu siap? Iya Mbah, saya siap. Baiklah kalau begitu. Datanglah ke Pancoran 5 sambil membawa ini. Temui iblis itu, jangan ada keraguan di hatimu. Tuangkan di kolamnya dia. Insya Allah ini bisa menghentikan hal yang kamu hadapi. Semoga bisa menyelamatkan teman-temanmu di pabrik, ucap Mbah Pujo sambil menyodorkan cairan dalam botol kaca kecil, yang ternyata itu adalah air zam-zam yang masih beliau simpan, oleh-oleh dari tetangganya yang dulu pergi berhaji. Iya, terima kasih banyak Mbah. Malam ini saya mau langsung ke Pancoran 5, minta doa restunya ya Mbah. Kemudian aku bergegas pamit pulang ke rumah untuk bersiap-siap menuju Pancoran 5. Setelah semuanya siap, aku berpamit kepada istriku. Dek, kalau nanti atau besok aku gak pulang, tolong ikhlaskan aku. Aku titip Agni. Aku sudah ada simpanan untuk masa depan Agni. Semua yang kamu butuhkan ada di atas lemari kotak, ucapku sambil mengelus rambut istriku yang sedikit menitikkan air mata. Dia sempat beberapa kali menahan tanganku agar tidak pergi. Namun mau tak mau aku harus menghentikan kelicikan Junet. Aku pun berlari menuju rumah Yanto, karibku yang kebetulan dia memiliki sepeda motor. Cerita Pak Rum pun berakhir sampai di situ. Cerita Pak Rum ditulis berdasarkan kesaksian Mbah Pujo yang memang sudah mengetahui ceritanya dari Pak Rum sendiri. Kemudian ceritanya berlanjut dari sudut pandang Mbah Pujo. Pukul 2 dini hari, kentongan dipukul keras-keras. Meskipun pendengaranku telah sedikit berkurang, aku masih ingat jelas bahwa warga desa berteriak kalang kabut yang katanya pabrik sedang mengalami kebakaran. Badanku yang kian tua renta hanya mampu berjalan pelan turun dari ranjang tua di kamar. Aku menuju teras rumah dan benar saja warga telah banyak berlarian menuju arah pabrik. Aku pun melihat kepulan asap tebal di udara. Tiba-tiba anakku Parmi berlari ke halaman rumahku sambil menggendong Agni yang kala itu masih berumur 5 tahun. Bocah itu hanya terdiam kebingungan. Buru-buru Parmi melanjutkan berlari menuju arah pabrik di tengah riuhnya warga yang berbondong menuju ke sana.
Aku pun dengan tubuh rentaku berjalan pelan menuju pabrik. Lalu kulihat Rikun jauh berlari mendahuluiku. "Kun, tolong aku digendong. Anakku dan cucuku ada di sana. Kalau aku jalan gak tahu kapan sampainya." Rikun pun berbalik dan segera menggendongku. Pikiranku bergejolak, kekhawatiranku terjadi. Sejak awal Rum bercerita, aku sudah yakin bahwa akhirnya dia pasti akan mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Rum memang orang yang keras kepala, namun dia mempunyai dedikasi serta konsistensi yang sangat kuat terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun dengan begini, anak dan cucuku kehilangan sosok laki-laki yang menjadi tumpuan hidup mereka. Kemudian sampailah aku di pabrik. Rikun menurunkanku di tempat samping Parmi yang sudah menangis sejadi-jadinya. Agni yang bingung dan takut pun ikut menangis. Aku pun mencoba menenangkan Agni, namun bocah itu bisa apa selain menangis. Terdengarlah teriakan dari dalam pabrik. Teriakan tersebut berasal dari suara beberapa laki-laki yang terbakar hidup-hidup di dalam. Warga pun berusaha memadamkan api yang terlanjur membesar. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki dipenuhi api di sekujur tubuhnya keluar dari dalam pabrik. Tubuhnya menggeliat-geliat kepanasan. Semua warga di sana mundur karena merasa ngeri. Tubuhnya yang sudah kosong masih bisa berlari ke sana kemari. Laki-laki tersebut aku tahu, dia adalah Rum. Dia mencari-cari istrinya, Parmi. Parmi pun menyadari hal tersebut. Namun untuk apa Rum mencari-cari Parmi padahal dirinya sedang sekarat? Mata Parmi berubah menjadi putih, keluar darah dari hidung dan telinganya. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, dia berjalan pelan namun pasti menuju ke arah Rum berada, tepat di depan pintu utama ruang produksi. "Parmi, nak, jangan mendekat. Itu hanya jebakan. Itu iblis, nak," teriakku. Aku meminta pertolongan warga agar menghentikan langkah Parmi. Namun sialnya mereka takut dengan Parmi yang sudah berubah demikian seram. Sekira jarak Parmi dan Rum sudah 5 meter, tiba-tiba sosok yang menyerupai Rum perlahan berubah menjadi iblis yang disebut Rum sebagai Wuraga. Wujudnya seperti siluman ular, sangat besar dan semakin besar. Warga pun berhamburan lari dari sekitar pabrik. Aku masih terpaku menatap punggung Parmi yang kian hilang ditelan api. Sementara Agni ada di sampingku, di genggaman tanganku. Tak terasa air mataku menetes menyaksikan tragedi yang tak terlupakan tersebut. Pabrik terbakar habis hampir 80% dari seluruh bangunan, sedangkan Junet Cilicik tidak terlihat sedikit pun batang hidungnya. Aku menuntun Agni menuju rumah. Tubuhku lesu lemas, pikiranku kacau dan kalut, dan entah bagaimana kedepannya aku harus mengurus bocah 5 tahun ini sendirian. Sebulan setelah kebakaran pabrik, ku dengar kabar Junet semakin sukses dan kaya raya. Dia pun berencana mendirikan pabrik sepatu kulit di desa seberang. Mungkin lebih tepatnya dia akan mendirikan pabrik tumbal lagi bersama angklek-angkleknya. Akhirnya 22 tahun pun berlalu. Aku memilih tuli tentang kabar Junet. Aku berfokus pada pertumbuhan Agni. Dia sekarang telah berubah menjadi bujang tampan. Namun sepertinya luka 22 tahun lalu tak pernah benar-benar sirna dari ingatannya.